Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kali ini kita akan membahas persoalan yang sangat penting dan seringkali terjadi di dalam lingkungan kita sekitar, namun juga seringkali ini diabaikan dan dianggap sebagai hal yang tabu, yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan kali ini kita akan membahasnya, ada dua narasumber yang hari ini sudah hadir, yaitu Kak Mega Mokoginta dan juga Kak Puput Pakaya. Selamat pagi, apa kabarnya? Pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan kita akan membahas soal bagaimana kasus kekerasan seksual itu di Gorontalo yang hari ini justru marak terjadi. Dan Kak Mega juga Kak Puput ini berasal dari komunitas feminis ya, bisa dibilang seperti itu, YRG atau Jejak Puan. Dan pertama-tama mungkin saya beralih dulu ke Kak Mega. Mungkin banyak saudara yang ada di rumah yang belum tahu sebenarnya Jejak Puan itu apa sih, dan apa juga yang menjadi fokus utama advokasi dari Jejak Puan. Iya, oke. Terima kasih Kak Sari dan teman-teman telah mengundang kami dari Jejak Puan. Jejak Puan itu adalah jejaring aktivis perempuan dan anak, dan fokusnya adalah penanganan isu-isu yang sekarang ini sedang marak di Gorontalo. Dan isu yang sedang marak di Gorontalo adalah isu kekerasan seksual yang range waktunya dari tahun 2020 sampai 2025 itu secara penanganan secara komprehensif itu belum ditusut secara tuntas. Jejak Puan itu hadir, dan di dalam Jejak Puan itu ada beberapa organisasi lembaga, ada YRG, ada Salam Puan, ada Gus Durian. Dan memang kenapa Jejak Puan itu terbentuk karena melihat secara realitas bahwa kasus-kasus kekerasan seksual di Gorontalo itu belum terakomodir secara komprehensif, sehingganya apa yang bisa membuat kita bisa menangani kasus tersebut adalah kami berkolaborasi, dan lahirlah jejaring aktivis perempuan dan anak menjadi salah satu organisasi yang untuk mengadvokasi kasus kekerasan seksual yang ada di Provinsi Gorontalo. Tapi Jejak Puan itu cuman khusus untuk perempuan atau anak juga? Iya, untuk anak juga. Untuk jadi anak jejaringnya itu kan untuk perempuan dan anak secara penanganan. Kasusnya adalah kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, atau mungkin yang kita tahu adalah kaum-kaum rentan gitu, yang sampai hari ini secara keadilan itu belum mendapatkan keadilannya. Walaupun sudah ada undang-undang TPKS yang sudah menaungi itu, tapi perlu dipertanyakan lagi apakah implementasinya di Gorontalo sendiri itu sudah berjalan secara komprehensif atau bagaimana. Tapi apakah Jejak Puan itu sendiri sebagai sebuah komunitas ya, apakah punya program sendiri? Kalau untuk program sendiri kami fokus untuk sekarang kami fokus pada pengadvokasian kasus kekerasan seksual. Jadi bagaimana beberapa kasus-kasus itu bisa mendapatkan sorak keadilannya, kami mengadvokasi secara hukum, kemudian secara psikologi korban yang menjadi tupoksi utama dari penyelesaian kasus. Kemudian secara program kami ada penguatan kapasitas dari kami sendiri, karena sebenarnya menjadi orang yang menangani kasus ini kan kita juga kalau orang Gorontalo bilang kena mental begitu, nggak mudah sebenarnya menjadi orang yang mengadvokasikan satu kasus. Kita juga perlu untuk bagaimana kemudian kita mendapatkan materi mengenai penanganan atau perlindungan kepada kita yang selaku orang yang mengadvokasi kasus seksual. Supaya juga maksudnya kalian ini kan termasuk pegiat ya. Pegiat dari termasuk orang-orang yang menangani juga harus capable dalam menangani orang-orang. Jangan sampai juga saat menangani tapi orang yang menangani juga masih belum selesai dengan dirinya sendiri. Kita butuh stabilitas mental yang baik begitu. Apalagi bisa dibilang penyintas-penyintas kekerasan seksual itu punya kondisi yang berbeda-beda, dan kita diutamakan kita yang harus memahami mereka begitu. Tapi sejauh ini Jejak Puan ini sudah ada sejak tahun berapa di Gorontalo? Kalau di Gorontalo Jejak Puan ini sudah ada dari tahun 2023 akhir. 2023 akhir. Tapi sampai dengan saat ini sudah sejauh mana sih pengawalan? 2023 akhir berarti sekitaran 2 tahun. Tapi sekitar 2 tahun ini gerakan dalam mengawal kasus-kasus kekerasan seksual? Gerakan ini kan kalau kita melihat secara realitas bahwa kampanye yang dilakukan oleh Jejak Puan ini banyak gitu. Teman-teman tahu bahwa masih banyak beberapa kasus di Gorontalo yang masih abu-abu gitu. Mungkin karena relasi kuasa dan lain sebagainya, dan kita butuh gerakan yang besar gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Jejak Puan adalah selain kita melakukan aksi damai secara terus-menerus menyuarakan, ini juga merupakan salah satu gerakan gitu, hadir di Kompas TV kemudian menyuarakan dan mengajak pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwa
kekerasan seksual itu benar-benar terjadi, dan yang paling mendominasi dari kekerasan seksual itu adalah perempuan yang paling menjadi korban objektivitas dari kekerasan seksual. Itu kemudian adalah kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Jejak Puan. Kemudian kami berusaha untuk selalu menyediakan ruang-ruang yang berbasis ruang aman kepada perempuan, kepada anak, kepada siapapun. Kemudian karena kami hadir dari berbagai latar belakang lembaga yang beda, kami juga punya beberapa program kerja yang memang menyentuh akar rumput sendiri, dan pada proses program itu adalah penanganan atau edukasi mengenai ruang aman. Oke, saya beralih ke Kak Puput ya. Kalau Kak Puput sendiri melihat sebenarnya kondisi kekerasan seksual di Gorontalo itu seperti apa? Kalau misalnya saya sendiri sebagai orang yang cukup aktif ya di media, pada tahun kemarin itu sebenarnya cukup banyak, setiap bulan bahkan ada kasus kekerasan. Tapi dari kalian sendiri sebagai pegiat, bagaimana kalian melihat kondisi kekerasan seksual di Gorontalo? Terima kasih Kak Sari. Kalau dari aku sendiri melihat kondisi kekerasan seksual di Gorontalo itu sendiri, ya karena memang udah 5 tahun ya bergerak di isu ini. Jujur secara pribadi pernah mengalami second traumatik begitu, akibat sebagai pendamping dan pernah mendampingi kasus yang bagaimana kasus didampingi itu melihat ini akan berpengaruh secara berdampak kepada diri sendiri dan juga keluarga. Saya pernah mendampingi kasus di Gorut, dan salah satu kasus yang menurut di kampung saya, menurut saya itu udah bertahun-tahun sampai dengan hari ini belum menemui keadilan. Dan jelas begitu, kami melihat secara pribadi juga, saya melihat kasus di Gorontalo itu banyak yang berakhir hanya sampai pada dilaporkan begitu, tapi benar-benar diusut tuntas begitu, itu sampai dengan hari ini banyak kasus yang kami dampingi mandek mandek, dan bahkan kita sudah melakukan RDP juga melakukan pengaduan terhadap pengaduan masyarakat di Polda Gorontalo, dan memang benar-benar beberapa kasus yang kami dampingi itu masih sampai dengan hari ini banyak begitu, ada beberapa kasus yang kita himpun masih sampai dengan hari ini belum menemui titik terang, sehingga saya bisa bilang bahwa hari ini Gorontalo sendiri darurat kasus kekerasan seksual begitu. Dan baru-baru ini juga kita mendampingi kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah pendidikan di kampus. Dan setelah kita evaluasi lagi, ternyata sampai dengan hari ini pun masih belum mendapatkan keadilan seperti itu. Jadi kalau dibilang di Gorontalo ini masih menjadi ruang aman, ya ruang aman itu masih terus diupayakan, dan kami berharap melalui kampanye yang sudah kita lakukan di Jejak Puan sendiri itu bisa merebut kembali ruang aman. Dan sebenarnya saya ingin cerita sedikit juga apa yang tadi sempat ditanyakan oleh Kak Sari terhadap Kak Mega. Sebenarnya Jejak Puan itu hadir dari diskusi-diskusi yang kita lakukan, karena memang Jejak Puan ini kan gabungan begitu dari komunitas-komunitas yang konsen di isu yang sama, pada yang memperjuangkan lah HAM begitu. Ketika ada pelanggaran HAM, maka organisasi ini sebenarnya yang bergerak paling depan sebenarnya. Nah, karena kita melihat secara evaluasi, misalnya di YRG ternyata tidak bisa berjalan sendiri karena kita tidak punya psikolog misalnya, teman-teman Salampuan punya begitu. Makanya kita membentuklah Jejak Puan untuk bagaimana luka kolektif ini bisa kita kawal secara kolektif juga begitu. Berarti maksudnya di dalam satu komunitas YRG ini ada beberapa komunitas juga di dalamnya yang itu Jejak Puan. Jejak Puan. Jadi di dalamnya sudah ada yang menangani, mengawal dalam bentuk apapun ya, ada hukum, psikologis dan lain sebagainya. Ini saudara, tentu ini merupakan pembahasan yang sangat menarik dan sangat penting kita ketahui bersama, karena kita tahu kasus kekerasan seksual tidak hanya di Gorontalo, di Indonesia secara umum atau di Gorontalo secara khusus masih terus diupayakan terkait ruang aman tadi yang juga sempat dibilang. Dan setelah ini kita mungkin akan membahas sebenarnya apa saja faktor yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual ini sangat sulit untuk ditangani. Dan tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo, Kompas TV Independen Terpercaya.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya, masih dengan dua narasumber, Kak Mega Moginta dan Kak Puput Pakaya. Tadi kita sudah bahas sebenarnya apa itu jejak puan, kemudian apa saja fokus advokasinya, dan kita sudah membahas juga tentang kondisi kekerasan seksual di Gorontalo. Dan tadi juga sempat disebutkan bahwa banyak sekali kasus kekerasan seksual di Gorontalo itu yang tidak ditangani dengan tepat, banyak kasus kekerasan seksual yang mandek, dan ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Saya beralih ke Kak Mega. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kasus kekerasan seksual itu ya? Kita tidak hanya melihat dari skala Gorontalo saja, skala besar Indonesia, tapi karena kita merupakan pegiat yang ada di Gorontalo, kita tentu bisa melihat realitas yang ada bahwa kasus kekerasan seksual di Gorontalo itu sangat sulit ditangani. Apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual sulit ditangani? Kalau soal faktor ya, pasti kita tahu semua adalah satu faktor yang mungkin garisnya besar adalah relasi kuasa. Namun relasi kuasa itu terjadi akibat dua faktor juga, eksternal dan internal. Kemudian kita tahu secara bersama bahwa sebenarnya ya penting sekali pendidikan dalam rumah itu yang adil gender, yang responsif gender, yang paham bahwa gender itu apa. Kemudian pemahaman mengenai kata seksualitas menurut saya tuh penting sekali untuk pendidikan di rumah atau pendidikan di sekolah. Kenapa? Karena kekerasan itu terjadi bukan menyampingkan traumatik dari si pelaku karena ajaran di dalam rumah, karena kita sering tabu dengan kata seksual. Seakan-akan kata seksual itu adalah kata yang sangat dewasa, kata yang sangat no sensor, kata yang mengandung makna yang menurut lingkungan kita adalah itu kata-kata yang kasar begitu. Sebenarnya kita mesti paham, karena ketika kita mau punya perspektif, ketika kita harus bisa adil gender, ketika kita mau memusnahkan relasi kuasa secara bersama adalah kita punya pemahaman bahwa seksual itu bukan kata yang kotor. Seksual itu adalah kata yang bisa mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana kita punya perspektif adil gender. Kemudian pendidikan berbasis gender dan pendidikan ruang aman itu menurut saya sangat penting ya. Mungkin di SD, SMP, SMA itu sudah mulai saatnya kita bicara seksual itu bukan hal yang tabu. Kemudian sudah saatnya kita mulai bicara bahwa pendidikan ruang aman itu sangat penting. Pendidikan ruang aman itu sangat penting. Nah, kalau kita dari YRG, kita punya satu pendidikan alternatif namanya sekolah kampung. Jadi anak-anak itu kita kasih pemahaman bahwa pemahamannya adalah ruang aman, bahwa tubuh ini milik kita. Ini tubuh milik kita. Tidak ada orang yang bisa menyentuh tubuh kita selain kita memberi izin. Itu salah satu pemahaman dan pendekatan yang saya rasa itu sangat-sangat mudah untuk kita jalani, tapi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sangat sulit untuk kita terima kepada masyarakat karena tadi ada kata seksualnya. Coba untuk sekarang kita mulai melihat perempuan atau manusia itu adalah nilai subjek, bukan melihat mereka sebagai objek. Sehingganya tidak ada relasi kuasa atau beberapa faktor eksternal dan internal yang datang membuat satu onar sehingganya kasus kekerasan tidak bisa dikawal secara komprehensif. Tapi contoh dari relasi kuasa yang tadi sudah disebut-sebut itu sebenarnya seperti apa? Misalnya relasi kuasa yang ada dalam pikiran saya, misalnya ketika misalnya salah satu contoh itu terjadi di kampus. Seorang petinggi kampus kemudian melakukan kasus kekerasan seksual kepada mahasiswa. Relasi kuasa yang terbenak di pikiran saya adalah karena seseorang itu punya jabatan. Tapi apakah itu pernah terjadi ketika kalian mengawal kasus kekerasan seksual? Sudah 2 tahun, ini sudah saatnya juga kita menyuarakan, sudah 2 tahun kasus kekerasan seksual di salah satu kampus. Itu pelakunya adalah rektor dan itu belum ex-rektor ya teman-teman, dan itu belum mendapatkan keadilan karena relasi kuasa juga. Relasi kuasanya karena apa? Karena dia punya relasi besar sehingganya korban punya apa sebenarnya di sini kalau bukan punya pengawalan oleh beberapa orang yang hari ini resah dengan keadaan di Gorontalo sekarang ini, apalagi keadaan kasus kekerasan seksual. Nah, kemudian misalkan contoh kecil yang kita ambil dalam faktor eksternal, bisa kita ambil keluarga ya, internal keluarga, kita ambil keluarga. Kita sering tidak sadar bahwa ada relasi kuasa antara ayah dan anak. Nah, ayah merasa bahwa dia adalah orang yang sangat provider di rumah dengan sebutan kepala rumah tangga. Sehingganya dia menurut saya punya cara yang besar untuk bagaimana kemudian tubuh anakku sebagian adalah tubuhku. Padahal menurut saya itu adalah pemahaman yang sangat
sangat kolot dan sangat-sangat, kalau bahasa halusnya sangat-sangat tidak adil gender gitu. Dan itu adalah salah satu kampanye yang bukan hanya dilakukan oleh kita semua, tapi semua teman-teman yang merasa bahwa kasus kekerasan seksual itu bukan kasus perempuan, guys. Ketika hari ini perempuan mendapatkan kekerasan seksual, bukan berarti laki-laki tidak mendapatkannya, begitu. Kita ada untuk manusia, untuk laki-laki dan perempuan, untuk punya pemahaman yang besar bahwa kita tuh laki-laki nggak mungkin nggak akan dapat kasus KS gitu. Tapi menyambung apa yang disampaikan tadi bahwa kekerasan seksual meskipun ya perempuan dan anak adalah kaum-kaum yang rentan menurut bahasa-bahasa kita sehari-hari, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan seksual itu juga dapat terjadi kepada laki-laki yang dilakukan oleh perempuan misalnya. Tidak, itu hal yang bisa saja terjadi dalam lingkungan kita. Tapi dalam hal ini apakah juga jika hal itu terjadi apakah Jejak Puan ikut mengawal kalau laki-laki yang kalau thank you Kak Sari, tadi kan sudah disampaikan sama Kak Puput bahwa hak asasi manusia itu bukan hanya ada sama perempuan, laki-laki pun demikian begitu. Ketika laki-laki hari ini tidak mendapatkan sorak keadilan karena dia mendapatkan kekerasan atau pelecehan atau apapun, dan ketika kita mau sama-sama bergandengan tangan untuk mengawal itu, kita bisa mengawalnya gitu. Yang penting menurut kami adalah pemahaman dulu bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki tidak butuh payung hukum, tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki tidak membutuhkan ruang aman. Begitu. Jadi suara-suara keadilan mengenai KS itu bukan hanya bergema oleh perempuan sendiri ya, tapi laki-laki juga, kita butuhlah suara laki-laki untuk mematikan kata-kata stereotip kemudian relasi kuasa. Karena memang meskipun laki-laki dan perempuan seringkali dibedakan secara fisik atau secara mental, tapi yang namanya penyintas tetap akan punya kondisi mental yang sama. Entah itu laki-laki maupun perempuan, kalau namanya penyintas pasti punya kondisi mental yang sama, butuh didukung, butuh support, butuh payung hukum dan lain sebagainya. Nah, saya beralih lagi ke Kak Puput. Dari pandangan dari Kak Puput sendiri, apa sih ciri-ciri atau hal-hal yang itu masuk dalam kekerasan seksual, tapi seringkali itu kita tidak sadar. Entah itu karena kita kekurangan edukasi, atau itu memang sering terjadi sejak kita dari kecil. Jadi itu menurut kita sudah jadi hal biasa, padahal secara teori itu masuk dalam kekerasan seksual. Kalau bicara soal hal-hal apa saja sebenarnya yang masuk dalam kategori kekerasan seksual, kurang lebih itu sudah diuraikan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022. Ada 16 indikator kekerasan seksual, mulai dari kekerasan seksual psikis, non fisik, juga fisik, kemudian hingga pada kekerasan seksual yang berhubungan langsung dengan seksualitas seperti itu. Misalnya yang paling dekat yang sering dialami oleh perempuan adalah bagaimana perempuan-perempuan itu merasa takut begitu, dan itu pernah terjadi di diri saya. Ketika saya lahir sebagai perempuan, saya takut keluar sendirian, saya takut keluar malam, karena memang itu perempuan dikondisikan seakan-akan jadi orang yang hanya bisa keluar di siang hari, tidak bisa keluar di malam hari, ya karena itu, karena kita lahir dari budaya yang sudah dibentuk, yang sudah dikondisikan oleh masyarakat, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun sudah kita alami bahwa ketika perempuan keluar, dia dilihat sebagai objek seksualitas begitu, sehingga ketika dia lewat saja pasti yakin dan percaya ada saja begitu yang catcalling misalnya, atau menghadang-hadangi, atau misalnya misoginis begitu, kayak benci terhadap dia sebagai perempuan begitu, misalnya dengan cara pakaian atau dengan cara-cara dia sebagai perempuan, misalnya di ruang-ruang publik. Ketika ada perempuan yang bersuara, ya maka akan terjadi ada orang-orang yang akan mendiskriminasi dia begitu. Dan kalau tadi ditanyakan soal faktor-faktor sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kekerasan seksual itu tidak mendapatkan keadilan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kak Mega tadi, kalau secara eksternal, faktor yang paling sering kita hadapi adalah menurut saya banyak penegak hukum yang secara perspektif itu tidak adil begitu. Karena memang ada beberapa kondisi yang pada saat saya bertugas sebagai pendamping mengawal korban berhadapan dengan polisi misalnya, berhadapan dengan di persidangan misalnya, saya ikut hadir di persidangan, saya melihat
pertanyaan-pertanyaan yang coba ditanyakan terhadap korban itu justru mengulang traumatik, begitu, mengulang kejadian seakan-akan misalnya kalau ini kasus pemerkosaan, dia seolah-olah diperkosa kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh si penyidik. Oke. Dan tentunya apa ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya menjadi pembelajaran juga bagi kita semua bahwa ternyata untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual kita tidak bisa bilang bahwa harus menghilangkan, karena kadang-kadang wawancara itu diperlukan untuk mengungkap bukti-bukti yang ada, tapi mungkin kita perlu suatu inovasi tentang bagaimana cara kita membongkar sesuatu dengan cara yang baru tanpa harus menimbulkan rasa traumatik yang baru dari para penyintas. Dan setelah ini saudara kita akan bahas mungkin tentang bagaimana implementasi dari Undang-Undang TPKS yang beberapa tahun lalu sudah ada di Indonesia, dan implementasinya di Gorontalo seperti apa, juga tentang apa harapan dari Jejak Puan sendiri soal bagaimana Gorontalo bisa menjadi ruang yang aman bagi semua orang yang tinggal. Dan saudara tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, tadi kita sudah bahas soal apa itu kekerasan seksual, apa itu relasi kuasa dan lain sebagainya, dan saat ini kita tentu tahu bahwa sudah sejak beberapa 3 atau 4 tahun yang lalu Undang-Undang TPKS tindak pidana kekerasan seksual itu sudah jadi undang-undang resmi dan harusnya diimplementasi secara baik di Indonesia. Dan saudara masih dengan 2 narasumber tadi tentunya, dan saya beralih ke Kak Megam Koginta. Sejauh ini tentunya kasus-kasus kekerasan seksual yang itu adalah undang-undang pidana tentunya, dan kekerasan seksual juga merupakan kasus pidana, dan saya ingin tahu sebenarnya implementasi dari UU TPKS itu dalam pengawalan sendiri, dalam bidang hukumnya sendiri sudah sejauh apa, atau mungkin justru UU TPKS ini bahkan tidak berjalan sama sekali? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Sari. Kalau saya bilang tidak berjalan secara baik, ya memang itu adalah pernyataan yang benar ya. Undang-Undang TPKS itu sebenarnya menjadi salah satu harapannya kita. Kenapa? Karena itu merupakan satu payung hukum yang nantinya akan menaungi perempuan untuk mendapatkan keadilan. Namun sejauh ini pengawalannya secara komprehensif itu kami selalu mengikhtiarkan untuk mengawal, akan tetapi banyak yang tidak paham dengan isi dari Undang-Undang TPKS itu sendiri, sehingganya ambigu yang terjadi adalah ambigu, kemudian ada ketidakpemahaman, dan ya kita lihat secara realitas. Dan saya bisa mengatakan bahwa Undang-Undang TPKS khususnya berada di Provinsi Gorontalo itu belum berjalan secara maksimal. Dan ketika dia belum berjalan secara maksimal, apa yang harus kita lakukan selaku masyarakat yang hari ini kita bisa bilang kita adalah masyarakat sipil gitu, yang selalu menyuarakan keadilan. Apa yang kita lakukan adalah berusaha untuk mengampanyekan bahwa ini tuh udah ada payung hukumnya. Kalau udah ada payung hukumnya, ya udah seharusnya kita sama-sama untuk menjalankan payung hukumnya, menjalankan implementasinya secara bijaksana gitu. Namun yang terjadi, teman-teman, kadang ketika kita mengawal ya Kak Puput, mengawal kasus itu, orang-orangnya itu yang nggak paham dengan isi dari Undang-Undang TPKS itu. Seringkali mereka mengatakan bahwa suara korban suara korban itu bukan bukti yang kuat. Padahal kalau di Undang-Undang TPKS itu dia menyatakan bahwa pengakuan korban itu merupakan bukti yang kuat gitu. Salah satunya adalah bukti yang kuat didukung dengan asesmen psikolog dan didukung oleh beberapa bukti. Tapi kadangkala ketika kita mengawal kasus, mereka nggak percaya dengan pengakuan korban gitu. Padahal sebenarnya ketika kita melihat korban dengan keadaan yang sudah siap, dia bagaimana kemudian dia bisa menguatkan dirinya untuk melapor, menurut saya itu bukan hal yang mudah. Ketika kita melapor, kita bercerita kembali dan seakan-akan kita diperkosa lagi dengan keadaan, ditanya-tanya dengan keadaan yang menurut saya pertanyaannya adalah
Kenapa ngana keluar jam begitu? Kenapa jam begini ngana masih keluar? Kenapa tidak bataria? Iya, kenapa tidak bataria? Teman-teman, coba kita pikirkan, kita dalam keadaan yang memang walaupun strong bagaimana, independen bagaimana, ketika kita ada di posisi yang kita dimana dilecehkan atau kita tidak aman, apakah kita masih ada daya untuk berteriak minta tolong? Saya bisa katakan itu enggak gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kebutuhan psikologi yang kuat secara mentalitasnya. Dan ketika si korban datang melapor, yang ditanyakan oleh pihak yang berwajib adalah, kenapa nggak tidak bataria? Kenapa nggak keluar jam begitu? Kenapa nggak tidak pakai jilbab? Kenapa nggak? Dan kata-kata kenapa membuat korban untuk mundur lagi. Iya. Sehingganya kenapa Jejak Puan itu hadir? Di Jejak Puan itu kan ada salam puan ya. Secara psikolog kami ke salam puan gitu. Yang ketika korban datang melapor ke kami, pertama yang harus kami pastikan adalah kondisi dari korban, kondisi mental korban itu sudah aman atau belum gitu. Sebelum kita datang ke pihak yang berwajib gitu. Kalau korban bilang saya masih punya traumatik, oke, kita akan selesaikan dulu mentalmu, kita akan kasih kamu ruang aman dulu. Ketika kamu sudah siap, oke, kita akan melapor gitu. Dan kita akan temani korban untuk melapor. Tapi sejauh ini adalah itu, kadang mereka yang tidak paham dengan undang-undang TPKS, jadi kita mengulas kembali dan itu menurut kami secara manusiawi itu capek juga. Iya, begitu. memakan waktu, buang-buang waktu, padahal sebenarnya sudah disediakan begitu. Tapi tinggal bagaimana kita sebagai penegak hukum sebagai orang yang harusnya mengimplementasikan undang-undang itu sendiri dapat menerapkan itu secara baik dan benar begitu. Dan ini tentunya menjadi salah satu faktor kenapa banyak sekali penyintas kekerasan seksual itu yang takut untuk bicara. Karena tadi pertanyaan kenapa seakan-akan semua hal keburukan yang terjadi pada dia itu disebabkan oleh dia sendiri. Iya, dan pada akhirnya dia mundur. Oh, nggak usah lapor. Itu sebenarnya perlu ada inovasi mindset. Iya, betul. Dan seringkali saya sering lihat kasus-kasus kekerasan seksual itu ketika misalnya masuk ke kepolisian dan lain sebagainya itu sering dibilang, dia juga mau kok. Begitu. Kesel ya sebenarnya ya. Ya, dia juga mau kok. Padahal siapa yang mau dilecehkan? Siapa yang mau gitu. Ada gimana seburuk-buruknya manusia, tidak ada yang ingin dilecehkan. Kalau manusia konteksnya besar ya, nggak hanya perempuan, tapi laki-laki juga gitu. Dan saya beralih ke ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, sekolah, kampus, juga masyarakat untuk menciptakan ruang aman di Gorontalo? Oke, yang harus dilakukan adalah penguatan ruang aman itu sendiri, misalnya di ranah sekolah. Yang paling penting itu menyisihkan satu, ya mungkin semacam ekstrakurikuler untuk membentuk ruang aman, karena memang di ranah pendidikan itu banyak sekali, marak sekali kasus kekerasan, dan yang harus dilakukan adalah kampanye. Dan kebetulan di Jejak Puan sendiri, yang kebetulan di dalamnya ada banyak organisasi, kami juga melakukan itu. Misalnya di YRG, kita goes to school, bekerja sama misalnya dengan teman-teman genre untuk mensosialisasikan bagaimana sih kesehatan reproduksi yang komprehensif, begitu, biar juga teman-teman siswa tahu bagaimana siklus tubuh, begitu. Jadi ketika tadi yang disampaikan oleh Kak Mega bahwa ada bagian-bagian tubuh loh yang tidak bisa disentuh oleh orang lain kecuali diri kita. Kalau di ranah kampus, ya tentu yang dilakukan adalah diskusi-diskusi tematik begitu, yang tujuannya adalah untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat pemahaman kita bahwa ternyata kasus kekerasan seksual itu tidak yang nanti diperkosa misalnya, tidak yang nanti dilecehkan secara ugal-ugalan misalnya, kayak kan biasanya kasus kekerasan seksual itu bahkan perempuan ini nyaris vaginanya sudah robek begitu pada saat hasil visum misalkan. Masih ada kecenderungan untuk tidak percaya begitu bahwa dia benar-benar korban begitu misalnya. Jadi menurut saya secara pribadi, hal-hal tersebut yang kemungkinan mungkin harus kita perkuat dan kita pertegas lagi di ruang apapun. Nah, Jejak Puan hadir untuk memperkuat ruang-ruang yang itu. Misalnya di internal kita memperkuat bagaimana ruang aman ketika misalnya hari ini atau di tahun ini, misalnya di akhir Desember kan kita refleksi udah berapa kasus nih yang kita dampingi di selama 1 tahun 2025 ini.
Nah, yang kita perkuat adalah bagaimana kita sebagai yang hari ini berdiri sebagai paralegal, sebagai pendamping terhadap korban-korban tersebut juga harus diperkuat, harus diberikan ruang untuk bagaimana merefleksikan tubuh, pikiran, dan pengalaman kita selama mendampingi kasus, dan sehingganya biar kita pada saat pendampingan kasus, pendampingan terhadap korban-korban misalnya, kita tidak terbawa situasi misalnya begitu. Itu sih yang paling penting. Dan satu hal yang ingin saya bilang di sini, kekerasan seksual adalah bukan sesuatu yang baru begitu. Ini sudah terjadi, sudah dari bahkan sebelum kita lahir, dan ini dilaporkan oleh mereka yang dan dibungkam secara paksa oleh sistem begitu. Tapi sepertinya kita memang harus sangat perlu menseriusi soal, kalau bahasa modernnya itu sex education dalam semua tingkatan. Kita semua tentunya berharap bahwa kasus-kasus kekerasan seksual di Gorontalo ini bisa ditangani dengan cepat dan tepat, dan tidak ada lagi yang namanya relasi kuasa dan sebagainya, karena semua manusia di mata hukum harus sama dan negara tidak bisa absen dalam kasus kekerasan seksual. Terima kasih kepada dua narasumber yang sudah hadir di talk show hari ini, dan terima kasih juga pada saudara yang sudah menonton. Terima kasih dari saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.